What's up kawan-kawan, balik lagi nih di channel kesayangan kita. Di video kali ini, kita bakal ngerangkum nih sebuah alur cerita dari film yang berjudul Seventeen Again. Sebuah film yang menarik buat kita tonton. Seperti apa filmnya? Langsung aja ya, kita let's go! Di awal film, kita ngelihat si pemeran utama kita nih, namanya Mike O'Donnell. Biar lebih gampang, selanjutnya gue bakal nyebut dia dengan Mike aja ya. Si Mike ini seorang anak SMA yang ganteng dan jago banget main basket. Pokoknya perfect lah. Dia ini dan timnya lagi mempersiapkan untuk sebuah pertandingan guys. Keesokan harinya, dia pun bertanding. Bisa dilihat nih kalau dia emang idola banget ya. Buktinya aja sampai diteriak-teriakin sama para cewek-cewek. Nah, pas sebelum pertandingannya mulai, ceweknya si Mike ini tuh dateng. Wajah si cewek sih udah agak nggak enak gitu ya, sambil megangin perut. Awalnya sih dia bilang kalau dia ini cuma mau nyemangatin Mike doang. Tapi si cewek ini pun akhirnya ngaku kalau dia ini hamil. Hal ini pun ngebuat si Mike kaget. Dia pun main jadi nggak fokus karena dia kepikiran sama ceweknya yang udah hamil. Singkat cerita, Mike pun lebih memilih untuk meninggalkan lapangan dan karirnya sebagai calon pebasket masa depan lebih untuk nyamperin ceweknya yang lagi hamil. Pas di lorong pun, Mike bilang kalau mau bertanggung jawab. Akhirnya, mereka pun seneng kan tuh. Dan cerita pun berlanjut ke hari ini. Ini adalah Mike yang sekarang. Wow, dari yang dulu ganteng dan badan atletis, sekarang jadi begini cuy. Ya ampun. Mike pun berangkat kerja. Di kantornya tuh lagi ada promosi jabatan gitu deh. Si Mike dengan PD-nya kalau dia bakal dipromosiin jadi bos. Tapi yang jadi bos malah si anak baru yang baru kerja 2 bulan. Mike pun langsung emosi dong. Masa dia yang udah kerja 16 tahun kalah sama anak baru yang baru kerja 2 bulan cuy. Mike yang lagi kesel akhirnya mampir deh ke sekolahnya dia dulu. Dia pun mengenang masa lalunya, ya masa-masa kejayaannya dia lah, dengan main basket di hall sekolahnya. Kelar main, dia pun mampir ke trofi kabinet sekolahnya. Di situ dia ngelihat fotonya dia pas masih SMA, pas masih ganteng, yang beda jauh banget sama Mike yang sekarang. Ya, pasti sih di dalam hatinya dia nyesel ya. Coba aja waktu itu gua lanjut main basket. Pasti sekarang nggak begini. Kurang lebih begitulah ya guys. Pas dia lagi asik ngeliat foto, datanglah tukang bersih-bersih di sekolahnya. Anehnya, dia pun masih mengenal Mike. Mike pun kaget. Loh, masih ada yang kenalin gue? Mike pun curhat kalau aja bisa balik ke masa lalu. Tukang bersih-bersih itu pun cuma nanya, lu yakin Tong mau balik ke masa lalu? Oke. Dan tiba-tiba tukang bersih-bersihnya pun hilang seiring dengan bel sekolah. Ternyata Mike ke sekolah itu buat jemput anaknya yang paling gede. Anaknya sih cakep banget ya guys. Ya nggak salah sih emang kalau bibit unggul. Singkat cerita, Mike pun nganterin anaknya pulang ke rumah istrinya. Dan pas nyampe rumah, Mike ketemu sama ceweknya yang sekarang sih udah pasti nih jadi istrinya ya. Di sini kita bisa ngelihat kalau hubungan mereka itu tidak berjalan mulus dan bahkan mereka ini lagi di ambang perpisahan. Waduh. Singkat cerita, waktu Mike lagi di jalan,
dia pun ngeliat tukang bersih-bersih yang tadi itu mau lompat ke kali. Dia pun kaget dong, karena di luar negeri kalinya bersih-bersih. Jadi kalau ada orang lompat, ya udah pasti mati. Beda kalau di Indonesia. Tapi si tukang bersih-bersih ini malah cuma senyum. Gila. Dan malah hilang. Mike pun makin kaget. Dia pun nyamperin ke TKP. Pas Mike celingak-celinguk, dia malah ditarik sama pusaran air. Singkat cerita, Mike pun pulang ke rumah dengan keadaan penuh dosa. Maksudnya penuh lumpur. Pas dia lagi bersih-bersih lumpur, dia malah kaget karena mukanya balik lagi pas zaman SMA. Hal ini pun ngebuat si Mike sama temennya kebingungan. Temennya pun bilang, "Lu coba cari deh tukang bersih-bersih itu." Mike pun langsung cabut ke sekolahnya tanpa ganti baju. Dia pun muter-muter keliling sekolah, tapi gak nemuin si tukang bersih-bersih itu. Akhirnya dia pun putus asa, dan Mike pun dikasih tanda kalau dia harus balik lagi main basket. Singkat cerita, Mike pun balik lagi nih, daftar jadi siswa di sekolahnya dengan bantuan temennya. Awalnya temennya sih nggak mau, tapi pas dia ngeliat kepala sekolahnya, temennya pun langsung semangat dong. Keesokan harinya, Mike pun langsung sekolah, dan dia langsung jadi pusat perhatian. Ya iyalah, anak baru ke sekolah, pakai mobil sport lagi. Aduh. Menariknya, si Mike ini satu sekolah dengan anaknya dia yang cewek. Wow. Pas Mike lagi kencing, dia pun nemuin anaknya yang cowok jadi korban bullying, guys. Waduh, kasihan banget ya. Akhirnya, si Mike malah temenan sama anaknya yang cowok. Pas lagi makan di kantin, Mike pun ketemu sama anak yang ngebully anaknya dia. Dan ternyata yang ngebully ini itu pacaran sama anaknya yang cewek. Ya ampun. Ini bisa jadi sinetron di Indosiar nih. Aku dibully oleh pacar kakakku. Lanjut. Ketika di rumah, Mike pun curhat ke temennya kalau kayaknya dia ini tidak bisa menjadi bapak yang baik. Anak gue yang cowok dibully, sedangkan yang ngebully anak gue malah pacaran sama anak gue yang cewek. Singkat cerita, Mike pun ngelatih anaknya yang cowok buat main basket. Dan pas lagi latihan, dia pun ketemu sama istrinya. Istrinya pun kaget, ini kok bocah mirip banget ya sama suami gua. Lanjut, pas di sekolah, Mike pun berantem sama pacar anaknya yang cewek. Karena dia main nyosor aja nih di depan si Mike. Ya iyalah, dia kagak tahu si Mike ini tuh bapaknya. Akhirnya mereka berantem tuh. Hari pertandingan pun tiba. Mike pun karena emang udah dasarnya jago, memimpin teman-temannya buat menangin pertandingan basketnya. Dan anaknya jadi penentu kemenangan. Nah, temennya Mike juga makin sukses nih buat ngedeketin kepala sekolah. Dia pun berhasil ngajak kepala sekolah makan malam. Tapi setelah itu Mike ngeliat anaknya yang cewek nih lagi nangis sendirian. Terus disamperin dong, "Kamu kenapa?" Anaknya pun cerita kalau dia putus sama cowoknya. Dia diputusin karena dia hamil. Waduh, bangsat banget ya, giliran udah hamil diputusin. Anaknya yang rapuh dan patah hati ngeliat si Mike yang baik hati malah jadi suka dong sama si Mike. Anaknya pun ngegodain si Mike. Mike yang masih waras akhirnya ngehindar dong. Kacau banget sih asli. Ya kali lu sama anak lu gitu kan. Singkat cerita, mantan istrinya pun dateng nyariin anaknya. Mike pun bilang, "Itu anak lu lagi mojok tuh di belakang." Mike sama istrinya pun ngobrol-ngobrol di balkon. Karena kebawa suasana, Mike pun langsung nyosor dong. Istrinya yang kaget,
Heran, apaan sih nih bocah? Terus Mike pun ditampar. Bukan sama istrinya aja, tapi sama anaknya dan temen-temen anaknya. Merah-merah dah tuh. Singkat cerita, Mike pun datang ke sidang perceraiannya. Tapi karena dia nongol, make tubuhnya dia yang muda, jadi dia kan gak dikenalin tuh. Dia itu berpura-pura membawa surat dari Mike yang dewasa. Padahal itu tuh cuma kertas kosong, guys. Jadi dia bilang dari hatinya kalau dia tuh minta maaf, kalau dia emang udah salah selama ini. Istrinya pun menyadari kalau yang dia lihat selama ini adalah emang Mike yang asli, suaminya. Setelah dia nyocokin foto Mike di buku tahunan. Hari pertandingan pun tiba. Di sini terjadilah deja vu. Mike yang jadi jagoan di timnya dan ada pencari bakat datang ke sekolahnya. Istri dan anaknya yang lagi hamil pun datang buat nonton Mike bertanding. Sebelum Mike bertanding, dia pun gak lupa ngasih kode ke istrinya. Istrinya yang makin sadar kalau ini tuh Mike gitu kan, akhirnya memutuskan buat keluar dari hall basket. Mike pun lagi-lagi harus memilih nih antara karir di basket atau istrinya. Mike pun lebih memilih istrinya. Dia pun meninggalkan lapangan dan ngasih bolanya ke anaknya. Dia pun lari dong ke lorong. Setelah dilari ke lorong, dia pun kembali ke wujud asalnya, yaitu seorang om-om yang tua dan sudah agak buncit. Singkat cerita, mereka pun baikan dan tamat. Sebuah film yang menarik ya, dimana ini pasti terjadi sama kita semua, yaitu kadang kita nyesel nih sama pilihan kita dan berangan-angan bisa kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan. Tapi kadang kita nggak sadar kalau yang kita pilih inilah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah menyesal atas pilihan yang udah kalian pilih ya guys. Tetap optimis dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Abang pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.